Dalam kondisi keuangan yang tidak menentu seperti sekarang, fondasi sebuah bisnis tidak hanya terletak pada eksekusi, melainkan pada ketajaman visi yang tertuang dalam fungsi controlling dan juga fungsi planning. Keduanya seringkali menjadi keberhasilan sebuah skala bisnis. Jadi, bagaimana kedua fungsi tersebut bekerja dalam bisnis? Sobat Arasid, selamat datang di Berbisnis. Bersama saya, Gembong Prasetyo Aji. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi dalam administrasi keuangan, yaitu controlling dan juga planning. Dalam administrasi keuangan, fungsi controlling atau pengendalian merupakan tahap di mana organisasi memastikan bahwa realisasi penggunaan dana, terutama di lapangan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran. Controlling ibarat GPS yang memberitahu kita masih berada di jalur benar ataukah sudah melenceng dari jalur. Kita akan membedah penjelasan mendalam mengenai fungsi controlling dalam administrasi keuangan. Yang pertama, membandingkan realisasi dengan rencana. Fungsi utama controlling mengukur hasil kerja nyata terhadap standar atau anggaran yang sudah dibuat di awal periode. Yang kedua, dalam fungsi controlling adalah mendeteksi kebocoran dan penyimpangan. Pengawasan keuangan berfungsi sebagai alat detektif untuk meminimalkan risiko kecurangan atau fraud, pemborosan, atau kesalahan administratif. Dengan adanya kontrol yang ketat, seperti audit internal, setiap pengeluaran harus memiliki bukti transaksi yang valid. Ketiga, melakukan tindakan koreksi. Controlling tidak hanya menemukan kesalahan, tapi juga mencari solusi. Jika terjadi pembengkakan biaya, bagian administrasi keuangan akan menganalisis penyebabnya dan juga melakukan tindakan perbaikan. Seperti contohnya, melakukan efisiensi di sektor lain, merevisi kebijakan pengeluaran, atau juga bisa menambah prosedur persetujuan yang berlapis untuk transaksi yang besar. Keempat, dalam fungsi controlling, juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan pengawasan yang rutin, organisasi bisa mengetahui pengeluaran mana yang memberikan dampak besar atau yang efektif, dan mana yang hanya membuang-buang sumber daya. Hal ini memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi pada tujuan organisasi. Kelima, dalam fungsi controlling akan menjamin kepatuhan. Fungsi ini memastikan bahwa semua aktivitas keuangan tunduk pada aturan yang berlaku, baik aturan internal seperti SOP maupun aturan eksternal seperti undang-undang perpajakan atau standar akuntansi. Untuk mendalami fungsi controlling dalam administrasi keuangan, kita harus melihat sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Controlling yang efektif bekerja secara preventif atau mencegah, serta kuratif atau memperbaiki. Berikut adalah rincian lebih detail mengenai aspek-aspek kunci dalam pengendalian keuangan. Seperti yang pertama, instrumen pengendalian utama. Dalam administrasi keuangan, manajer tidak mengawasi secara manual setiap detik, melainkan menggunakan instrumen atau alat. Contoh yang pertama adalah anggaran. Alat paling fundamental di setiap divisi diberikan batasan angka. Jika angka ini terlampaui, sistem akan memberikan peringatan. Yang kedua adalah laporan arus kas atau cash flow. Mengawasi likuiditas atau di sini adalah controlling, di mana memastikan perusahaan selalu punya uang tunai untuk kewajiban jangka pendeknya, meskipun secara pembukuan terlihat untung. Ketiga ada internal audit, di mana pemeriksaan independen di dalam organisasi untuk memastikan semua departemen mematuhi kebijakan keuangan yang ada. Terakhir ada rasio keuangan, menggunakan angka seperti return on investment atau current ratio untuk mengukur apakah performa keuntungan dari perusahaan masih sehat atau tidak. Kedua, terdapat 3 jenis dari pengendalian keuangan, di mana yang pertama adalah feed forward control.
dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua ada concurrent control atau pengawasan saat proses sedang berlangsung. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada feedback control, di mana evaluasi setelah kegiatan selesai. Ketiga, dalam fungsi controlling terdapat analisis varian. Detail yang paling teknis dalam controlling adalah analisis varian. Ketika ada perbedaan antara anggaran dan realisasi, pengawas keuangan harus membedakan menjadi beberapa kategori. Seperti yang pertama adalah varian yang menguntungkan, di mana realisasi biaya lebih rendah dari anggaran. Atau yang kedua ada varian yang merugikan, di mana realisasi biaya lebih tinggi dari anggaran. Keempat, dalam fungsi controlling adalah pentingnya pemisahan tugas. Dalam detail administrasi, controlling mewajibkan pemisahan otoritas untuk mencegah penggelapan dana. Prinsipnya seperti orang yang mencatat keuangan, itu tidak boleh sama dengan orang yang memegang uang kas. Atau orang yang menyetujui pembelian, tidak boleh sama dengan orang yang menerima barang dari vendor. Kelima, dalam fungsi controlling, terutama dalam era digital ini, di mana controlling dalam administrasi keuangan banyak dibantu oleh teknologi, seperti ada real-time dashboard. Pimpinan bisa melihat pengeluaran saat detik itu juga melalui sistem seperti ERP. Yang kedua ada automatic alert, di mana sistem otomatis mengunci akan pengeluaran jika kuota anggaran sudah melebihi batas. Atau yang ketiga adalah digital traceability. Setiap transaksi memiliki jejak digital yang tidak bisa dihapus, memudahkan pelacakan jika terjadi selisih. Keenam, dalam fungsi controlling adalah dampak psikologis dari controlling tersebut. Secara detail, fungsi ini juga menciptakan atmosfer of accountability. Ketika karyawan tahu bahwa setiap rupiah yang mereka gunakan akan diawasi dan dipertanggungjawabkan, secara alami akan berbentuk budaya atau terbentuk budaya yang disiplin dalam penggunaan finansial di seluruh level perusahaan. Controlling bukan hanya soal mencari kesalahan, melainkan proses manajemen risiko. Tanpa fungsi controlling, administrasi keuangan hanya sekedar catatan sejarah. Dengan controlling, administrasi keuangan menjadi alat manajemen yang kuat untuk menjaga kesehatan finansial dan kelangsungan perusahaan. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi planning atau perencanaan. Jika controlling adalah GPS untuk menjaga arah, maka perencanaan atau planning adalah peta yang kita rencanakan dalam perjalanan dalam melakukan administrasi keuangan. Tanpa planning, sebuah perusahaan akan berjalan tanpa tujuan yang jelas dan rentan terhadap krisis modal. Mari kita bedah lebih dalam mengenai fungsi perencanaan atau planning ini, terutama dalam administrasi keuangan secara teknis dan strategis. Beberapa aspek mendalam dari fungsi perencanaan antara lain adalah yang pertama ada perencanaan struktur modal. Ini merupakan bagian teknis di mana bagian keuangan merencanakan kombinasi antara hutang dan juga modal sendiri. Perencanaan itu mempunyai tujuan, yaitu menemukan titik keseimbangan yang menghasilkan biaya modal lebih rendah. Analisisnya, perencanaan keuangan harus menghitung apakah lebih menguntungkan meminjam dana atau menggunakan modal sendiri. Yang kedua adalah perencanaan pajak. Perencanaan keuangan yang cerdas selalu melibatkan aspek perpajakan. Ini bukan tentang menghindari pajak secara ilegal, melainkan menyusun transaksi keuangan sedemikian rupa sehingga kewajiban pajak tetap minimal dan efisien sesuai peraturan yang berlaku. Contoh, memilih waktu yang tepat untuk pembelian aset
agar mendapatkan manfaat penyusutan secara maksimal di laporan keuangan. Ketiga, analisis trade-off, resiko, dan keuntungan. Dalam setiap rencana, ada prinsip high risk, high return, di mana fungsi planning di sini adalah memetakan risiko tersebut. Contoh, skenario optimis. Apa yang dilakukan jika pendapatan melampaui target? Kemudian yang kedua adalah skenario pesimis. Apa yang dilakukan jika pendapatan turun? Atau yang terakhir adalah skenario moderate, rencana yang paling mungkin terjadi. Kemudian dalam fungsi perencanaan, keempat ada perencanaan investasi, di mana detail ini membahas mengenai bagaimana uang dialokasikan untuk aset jangka panjang yang akan menghasilkan uang di masa depan. Perencanaan keuntungan menggunakan metode teknis seperti net present value, di mana menghitung nilai uang masa depan di masa sekarang. Atau yang kedua ada internal rate of return, atau menghitung tingkat pengembalian investasi. Dan yang ketiga ada pula dengan cara payback period, di mana menghitung berapa lama modal akan kembali. Kelima, dalam fungsi planning terdapat hubungan antara perencanaan dan fungsi administrasi lainnya. Seperti perencanaan keuangan tidak bisa berdiri sendiri. Fungsi ini merupakan sebuah pusat yang berkaitan ke seluruh divisi. Contoh yang pertama, dengan bagian produksi. Rencanakan biaya bahan baku agar tidak terjadi penumpukan stok yang membuang uang. Kedua adalah dengan bagian SDM. Merencanakan anggaran gaji, bonus, serta pelatihan untuk karyawan agar tidak melebihi kapasitas laba perusahaan. Ketiga, dengan bagian pemasaran, menentukan berapa biaya akuisisi pelanggan yang mampu dibayarkan perusahaan agar tetap untung. Berikutnya, timbul banyak pertanyaan. Mengapa fungsi planning sangat penting? Hal ini dapat dijawab. Seperti yang pertama adalah meminimalkan ketidakpastian. Dengan perencanaan, perusahaan punya skenario cadangan jika kondisi ekonomi memburuk. Yang kedua, koordinasi antar divisi. Memastikan bagian pemasaran, produksi, serta SDM memiliki visi keuangan yang sama dan tidak berebut anggaran. Ketiga, dasar untuk controllingnya. Kita tidak bisa melakukan pengawasan jika tidak ada perencanaan yang menjadi tolak ukurnya. Fungsi planning adalah fondasi utama. Jika perencanaan keuangan yang matang, maka proses pengadaan dana, penggunaan dana, hingga pengawasan dana akan berjalan jauh lebih efektif dan terukur. Rencana yang detail juga akan mengurangi kebingungan staf, meminimalisir pengambilan keputusan yang impulsif, dan juga memberikan tolak ukur yang objektif untuk menilai apakah sebuah bisnis itu sukses atau gagal secara finansial. Dalam administrasi keuangan, planning dan controlling adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Mereka tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain, bergantung untuk mencapai kesehatan finansial sebuah perusahaan. Tanpa planning, fungsi controlling tidak memiliki dasar dan juga tolak ukur. Anda tidak bisa mengatakan sebuah pengeluaran itu boros jika tidak ada perencanaan yang menetapkan batas normalnya. Sebaliknya, dalam perencanaan tanpa controlling hanya sebuah angan-angan yang tidak pernah dipantau keberhasilannya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jika Anda merasa diskusi ini bermanfaat, silakan bagikan ke rekan-rekan Anda. Jangan lupa follow dan juga subscribe media sosial kami yang ada dalam kolom deskripsi. Saya
Gembong Prasetyo Aji. Sampai jumpa di episode berbisnis berikutnya.